Oke, halo semuanya. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Niko Sari. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di antaranya itu juga saya akan menjelaskan mengenai software, hardware, dan firmware. Nah, yang pertama kita perlu mengetahui tentang konsep TIK. Apa sih sebenarnya TIK? TIK itu merupakan um, kependekan dari teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, konsep TIK ini merujuk pada penggunaan berbagai teknologi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mentransmisikan informasi. Beberapa elemen utama dari teknologi informasi dan komunikasi di antaranya yang pertama yaitu hardware, di mana kita sering menyebutnya dengan perangkat keras. Kemudian ada software, yaitu perangkat lunak, dan yang terakhir yaitu brainware. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu dan memberikan contohnya langsung mengenai hardware, software, dan brainware ini. Jadi, hardware seperti namanya yaitu perangkat keras, di mana perangkat yang berupa fisik yang dapat kita lihat, yang dapat kita sentuh. Contohnya seperti komputer, laptop, smartphone, dan sebagainya. Kemudian software, di mana software itu merupakan perangkat lunak. Kita dapat melihatnya, namun kita tidak dapat menyentuhnya. Software itu berupa seperti aplikasi dan contohnya juga seperti Microsoft Office, Google Workspace, Windows, macOS, dan Linux. Kemudian yang terakhir, yaitu brainware. Brainware itu merupakan penggunanya sendiri, pengguna teknologi informasi dan komunikasi, yaitu manusia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teknologi informasi. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi informasi? Teknologi informasi itu merupakan sistem perancangan informasi yang berbasis pada hardware dan software. Implementasi dari teknologi informasi ini meliputi pengelolaan, penyimpanan, dan juga proses pengolahan data. Fungsinya, yang pertama yaitu untuk menangkap data, kemudian data tersebut dikelola, yang dimana kemudian akan menghasilkan informasi yang lebih kompleks dan lebih baru. Baik, selanjutnya yaitu mengenai EDP, atau Electronic Data Processing. EDP yaitu pengolahan data dengan menggunakan komputer. Apa sih itu data? Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta, di mana berupa angka-angka, huruf, simbol, ataupun gabungan dari ketiganya. Oleh karena itu, pengelolaan data elektronik adalah proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih bermakna berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik. Nah, alat tersebut disebut dengan komputer. Nah, berikut merupakan siklus pengolahan data. Terdiri dari input, proses, dan output. Saya akan memberikan contoh sederhana. Ketika kita ingin melakukan tarik tunai di ATM, nah sebelum kita melakukan tarik tunai di ATM, tentunya kita akan menginput. Yang pertama yang kita lakukan yaitu input. Input yang dimaksud di sini adalah saat kita memasukkan uh, kartu ATM kita, kartu kredit kita ke dalam mesin ATM. Kemudian uh, kemudian diproses dengan menanyakan PIN, kemudian berapa jumlah uang yang akan kita tarik dan sebagainya. Kemudian itu diproses dan uang itu pasti akan setelah diproses uang itu akan keluar. Nah, proses keluarnya uang itu disebut dengan output. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip teknologi informasi dan komunikasi.
Jadi, teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa prinsip yang diantaranya yang pertama yaitu ketersediaan dan aksesibilitas. Prinsip utama TIK adalah memastikan bahwa informasi tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Faktor-faktor yang memastikan ketersediaan dan aksesibilitas ini termasuk yang pertama, kecepatan transmisi data, kemudian reliabilitas sistem, dan user friendly. Nah, selanjutnya yaitu keamanan informasi. Data informasi yang disimpan, diproses, dan dikirim melalui teknologi harus dilindungi dari akses yang tidak sah, perubahan, atau korupsi. Langkah-langkah seperti enkripsi data, pengelolaan identitas dan akses, serta pemantauan aktivitas yang mencurigakan adalah bagian dari keamanan informasi. Baik, prinsip selanjutnya yaitu integritas data. Untuk menjamin integritas data, alat dan metode seperti checksum, tanda tangan digital, dan sistem manajemen basis data diterapkan di masa ini. Prinsip yang selanjutnya yaitu interoperabilitas. Interoperabilitas adalah prinsip yang mengacu pada kemampuan sistem dan aplikasi untuk berkomunikasi dan beroperasi satu sama lain tanpa hambatan. Dalam TIK, hal ini mencakup kemampuan perangkat lunak, perangkat keras, dan protokol komunikasi untuk bekerja sama dan berbagi informasi dengan privasi. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan mendorong penggunaan standar terbuka dan protokol komunikasi. Hal ini berarti bahwa aplikasi dan teknologi yang digunakan harus sesuai dengan standar yang dapat diakses oleh publik, yang memungkinkan interoperabilitas dan pertukaran informasi antara platform yang berbeda. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu skalabilitas. Prinsip skalabilitas menjamin bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam perspektif perangkat lunak, aplikasi harus mampu menangani peningkatan volume data dan beban kerja tanpa mengurangi kinerja. Sedangkan dalam perspektif perangkat keras, sistem dapat meningkatkan kapasitasnya tanpa memerlukan penggantian mesin. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip inklusi dan aksesibilitas. Prinsip inklusi dan aksesibilitas menekankan betapa pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan dan diakses oleh semua orang, termasuk orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Prinsip ini diimplementasikan melalui perangkat lunak yang mendukung berbagai kebutuhan pengguna, desain yang ramah pengguna, dan aksesibilitas web. Baik, prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip inovasi berkelanjutan. Prinsip ini mendorong organisasi dan individu untuk terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemampuan teknologi. Inovasi berkelanjutan, eh, maaf, inovasi keberlanjutan juga berarti tetap terbuka terhadap inovasi baru dan mengadopsi teknologi baru agar hal ini dilakukan agar tidak ketinggalan zaman. Prinsip yang selanjutnya yaitu kepatuhan dan etik. Prinsip ini menekankan pentingnya mengikuti standar, aturan, dan prinsip moral saat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kepatuhan dan etika dalam konsep TIK ini. Kepatuhan dalam konteks TIK berarti mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian etika dalam konteks TIK juga berarti memiliki tanggung jawab sosial terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, prinsip yang terakhir yaitu pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko mencakup yang pertama identifikasi, evaluasi, dan mengatasi risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Prinsip ini mendorong kebijakan keamanan yang ketat, pelatihan pengguna tentang keamanan informasi, dan penggunaan teknologi keamanan terbaru. Baik, sekiranya itu saja penjelasan mengenai sistem TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih.